Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhakimi kitabih. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Wa qala fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengingatkan pada diri sendiri, juga pada jamaah rahimakumullah, mari kita terus meningkatkan dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah mengetahui, maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam setiap aktivitas kehidupannya. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Tentu implikasinya berbeda, jamaah sekalian. Kita memberikan kemudahan di dunia, tapi balasan Allah adalah kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hindari berperilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apalagi kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Terlebih hal itu melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan jadi hak kita. Selayaknya, kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi manfaat pada orang lain. Bukan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas.
Ini tentu sering sudah kita mendengarkan ini. Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama. Terkait dengan saling menolong ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan. Dan tentu bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk saling membantu dalam hal keburukan dan kejahatan seperti manipulasi, konspirasi, ya, yang menghantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah, mudahkanlah urusannya dengan tidak menyulitkannya dan gunakan cara-cara yang baik. Mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip, ya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, ya. Dan jangan sebaliknya, ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesulitan dan masalah dalam kehidupan di dunia ini merupakan sunnatullah yang bakal dihadapi oleh setiap orang. Masalah yang kita hadapi tak boleh mematahkan semangat kita, semangat hidup kita. Oleh Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan memberikan beban pada manusia kecuali manusia itu bisa menyelesaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi, kita akan menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti akan kita temui di masa depan. Janganlah lari dari masalah, karena bisa jadi kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Mari kita berikhtiar menyelesaikan masalah dan selanjutnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi. Namun kita diberi cara untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ansyirah ayat 5 sampai dengan 6 seperti yang tadi yang dibacakan di awal khutbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Marilah kita amalkan doa Nabi yang termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Ini tentu sering kita baca, kita membaca ketika pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat gelisah, sifat pesimis, sedih, malas, kikir, ya, pengecut, ya. Kemudian juga beban hutang, ya, dan kesewenang-wenangan orang lain. Ini sering kita bacakan ketika kita membaca Al-Ma'surat, ya, pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang baik, yang senantiasa suka membantu orang lain, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafiyani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al balal wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuhal mukhtalifa wasadadina wasadanida wal mihnan ma dhuhara minha wa ma baton min baladina hada khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.